konten review skincare yang dipublikasikan oleh Doktif, seorang dokter yang populer sebagai influencer di media sosial, terus memicu perdebatan hangat di masyarakat. Konten tersebut menuai kritik karena dianggap menyesatkan dan melanggar etika profesional kedokteran. Persoalan ini kini mendapat perhatian serius dari Komisi 9 DPR RI yang secara khusus membawahi urusan kesehatan dan pengawasan obat serta makanan. Seorang anggota Komisi 9 DPR RI yang juga merupakan seorang selebriti memberikan tanggapan tegas terkait polemik tersebut. Dalam pernyataannya kepada media, ia menilai tindakan Doktif telah menyalahi aturan yang berlaku. Menanggapi hal ini, Komisi 9 DPR RI dikabarkan akan memanggil Kepala BPOM dalam rapat kerja yang dijadwalkan berlangsung dalam minggu ini. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait pengawasan produk kosmetik dan skincare di Indonesia, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Doktif. Lantas, seperti apa reaksi Doktif terkait hal tersebut? Bukan mereview. Jadi untuk menentukan produk tersebut aman atau endaknya itu tingkat tertinggi ada instansi pemerintah dan itu adalah Badan POM. Ya, dan Doktif di sini mengapresiasi dari Prof Taruna, Kepala Badan POM yang terbaru ya. Jadi kinerja beliau itu luar biasa, beda banget dengan kepemimpinan Badan POM yang sebelumnya. Doktif mohon maaf tapi memang itu fakta yang sebenarnya. Jadi kalau sekarang pada saat Doktif melaporkan itu cepat sekali tanggapannya. Tetapi di satu sisi Doktif ini adalah konsumen. Doktif adalah masyarakat, di mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih berlaku, belum dicabut. Ya, jadi semua masyarakat berhak untuk mereview, asalkan review tersebut berdasarkan data yang valid. Jadi yang Doktif sampaikan adalah data berdasarkan hasil lab, bukan dari opini atau asumsi Doktif sendiri. Jadi Doktif menyampaikan hasil lab. Buktinya apa? Banyak banget skincare yang sesuai, hasilnya pun kan Doktif review. Sesuai. Jadi tujuannya Doktif di sini sebenarnya untuk kepentingan masyarakat, Mbak Nafa atau anggota dewan yang lain, Mas Uya, ya. Jadi di sini tidak ada untuk menjatuhkan brand-brand tertentu. Dan yang terjadi sekarang yang Doktif lihat sudah banyak banget pabrik-pabrik yang melakukan perbaikan. Banyak banget owner brand skincare yang akhirnya melakukan uji tes mandiri yang selama ini mungkin mereka sendiri nggak terbayang melakukan itu. Gitu. Jadi yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan masyarakat. Bukan Doktif. Doktif sudah keluar ratusan juta untuk melakukan uji lab sendiri, beli produk sendiri. Yang Doktif inginkan apa? Persaingan di dunia skincare Indonesia itu menjadi bersih. Itu tujuan Doktif sebenarnya. Tujuan Doktif hanya menyampaikan saja hasil dari lab. Kalau memang yang terjadi seperti itu ya itu kan di luar kendalinya Doktif gitu. Dan sebaiknya emang sebagai owner brand skincare untuk mengatasi masalah itu harusnya kan ada konseling ya, atau ada bukan konseling, konsultan ya, konsultan bisnis yang gimana sih untuk mengatasi masalah di dunia bisnis skincare ini seperti apa gitu. Apakah harus dengan cara melabrak gitu, harus dengan cara-cara seperti ini gitu. Sebaiknya yang lain-lain juga owner-owner yang lain kan perbaikan saja, tidak ada masalah. Keputusan Doktif untuk terus memperjuangkan edukasi masyarakat melalui review produk skincare kini menjadi pernyataan sikap yang tak tergoyahkan. Dalam pernyataan terbarunya, Doktif menegaskan bahwa niat utamanya adalah melindungi konsumen dari produk-produk yang berpotensi merugikan kesehatan. Namun, di tengah upayanya tersebut, ia justru menghadapi tantangan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk polemik dengan Sheila Saukia, seorang tokoh yang disebut-sebut terkait dengan industri skincare yang diduga bermasalah. Doktif mengaku telah menempuh jalur hukum untuk melaporkan sejumlah oknum yang diduga menjadi pemain dalam bisnis skincare abal-abal. Ia juga menyatakan siap menghadapi resiko tuntutan balik apabila laporan yang diajukannya terbukti tidak berdasar. Lantas, seperti apa penjabaran Doktif terkait 5 pasal tambahan untuk menyeret Sheila Saukia ke dalam penjara? Jadi insya Allah untuk pemeriksaan BAP itu dilakukan besok ya tanggal 4 Januari. Doktif bakalan datang ke Polda untuk melanjutkan tentang pemeriksaan
pelaporan Doktif yang sebelumnya. Pasal berapa kalau nggak salah, 335 ya kalau nggak salah. Doktif nggak lupa pasalnya berapa, tapi ada tambahan pasal lagi. Mungkin beberapa pasal lagi yang sudah disiapkan oleh tim hukum. Jadi mungkin nanti tim hukum yang akan menjelaskan di Polda Metro besok tanggal. Karena cukup banyak itu dari yang dilakukan oleh Arif Afanda dan kawan-kawan. Terus juga ada kebebasan apa gitu. Jadi gimana Doktif tidak boleh keluar dari rumah makan, nggak boleh masuk ke dalam mobilnya Doktif sendiri, mobilnya Doktif yang dihadang. Terus ada juga tindakan ingin memukul Doktif yang dilakukan oleh suami dari R, ya karena kan aslinya namanya bukan SS tapi R gitu. Jadi banyak banget dan itu ada semua bukti-bukti CCTV, bukti rekaman semuanya sudah lengkap. Yang sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktif ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi ya, karena mungkin teman-teman media nggak tahu kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf, untuk tabayun kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya kita komunikasi terus, pokoknya apa yang Doktif minta itu saya lakukan. Katanya jangan jual barang ini, jangan saya jual, jangan jual ini, jangan ini. Bahkan untuk meminta maaf klarifikasi ke media, saya minta pendapat dia juga. Saya minta, Dok gimana kalau saya melakukan klarifikasi permintaan maaf. Dia bilang, jangan dulu, ini lagi panas. Oke, saya nggak lakukan. Tiba-tiba disuruhnya, Sheila kamu sekarang naik ya minta maaf. Jadi hidup saya ini selama ini tuh disetirin. Mungkin teman-teman media nggak tahu. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh. Bingung, ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Saya udah menjilat dia juga udah baik, semua udah saya lakukan gitu. Tapi lama-lama ini arahnya udah kemana-mana ini gitu. Iya, sampai ke dunia baju muslim aja saya dihajar sama dia gitu. Jadi dari segala sisi, makanya terjadinya ini. Sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat kenapa begini, itu udah di titik yang kayak aduh ini apa sih. Dan saya penasaran juga karena yang dia review itu saya merasa itu bukan produk saya. Kita kan negara hukum, kalau memang Doktif melakukan sesuatu yang melanggar hukum kan bisa dilaporkan, begitu aja. Yang jelas Doktif berlindung di bawah perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang saat ini Doktif jadikan patokan, itu aja. Tidak ada, karena semua yang Doktif sampaikan adalah fakta. Tidak ada sedikit pun Doktif itu menyampaikan hoax atau ingin menjatuhkan brand tertentu, tidak ada. Yang Doktif sampaikan itu adalah hasil lab yang berhak diketahui seluruh masyarakat Indonesia. Itu saja. Itu terkait dengan persekusi yang menjadi suatu menggelitik ya di pikiran saya ya. Itu lucunya beliau melaporkan Doktif atas dasar penyebaran data pribadi ya. Sementara SS sendiri lupa. Di tanggal 16 Januari 2024 beliau menyebarkan data pribadi Doktif di Insta story-nya di kisaran pukul 1 sampai jam 2 pagi. Itu banyak banget saksi, banyak banget yang siap juga untuk memberikan keterangan nanti.